sehingga disebutkan tidak akan mendapatkan suatu ilmu seorang pelajar, thalibul ilmi dan santri dan lain sebagainya kecuali 6 perkara ini ada di dalam diri santri. Yang pertama, zakain. Zakain itu apa? Cerdas. Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja akan membahas tentang isi dari kitab Ta'lim Ta'lim, yaitu 2 tema. Yang pertama adalah fi niyati fi hali ta'allum, yaitu tentang niat sebelum belajar atau dalam keadaan belajar. Dan yang kedua adalah yaitu tentang fi ta'limil ilmi wal ustadi, yaitu tentang menghormati atau fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi, dalam memilih atau berusaha mencari ilmu dan juga memilih tentang seorang guru atau ustaz. Oke, baik, kita bahas yang pertama yaitu fi niyati fi hali ta'allum. Di sini disebutkan thumma la budda lahu min an-niyati fi zaman ta'allumil ilmi. Nah, thumma la budda lahu min an-niyati fi zaman ta'allumil ilmi, idhan niyatu hiya al-aslu fi jami'il ahwal, liqaulihi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Hadis sahih. Nah, di sini di kitab Ta'lim disebutkan thumma la budda lahu min an-niyati fi zaman ta'allumil ilmi. Seharusnya bagi seorang santri atau thalibul ilmi mencari ilmu, la budda lahu. La budda itu sebenarnya sama dengan yang beri atau wajib. Tidak boleh tidak, arti aslinya ya. Maksudnya wajib, tidak boleh tidak bagi seorang mencari ilmu, minan niyati, harus berniat fi zaman ta'allum ilmi, dalam waktu belajar ilmu. Jadi sebelum kita belajar, yang pertama sebenarnya harus berniat dulu. Nah, niat kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Idzan niyatu hiyal aslu. Di sini disebutkan sebagaimana bahwa niat itu merupakan al-aslu, pokok. Asal itu pokok ya. Fi jami'il ahwal, dalam segala hal. Nah, maka tadi di mukadimah saya sebutkan niat itu sebenarnya paling penting, paling pokok dalam segala hal yang berkaitan dengan ibadah. Nah, seperti sholat, wudu dan lain sebagainya. Kemudian sebagaimana liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu berasal dari kata amalun ya, amal berarti itu jamak. Sesungguhnya amal-amal kita atau perbuatan-perbuatan kita binniyati, tergantung pada niat kita. Nah, ada juga di hadis lainnya itu menyebutkan wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap pekerjaan itu sebenarnya tergantung manawa, apa yang kita niatkan. Nah, ketika kita mau sholat, maka niatnya ya harus sholat, jangan yang lainnya. Ketika yang lain, maka itu tidak sah dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu yang terpenting. Poin yang pertama adalah kita seharusnya berniat yang bersih ketika mencari ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu lain dan sebagainya. Nah, agar apa? Agar niat kita itu lurus, tidak kemana-mana. Kita mencari ilmu bukan karena manusia, bukan karena ini dan lain sebagainya. Murni karena ridha illah atau mahabbatillah, mengharapkan ridha Allah. Sehingga nanti kebaikan-kebaikan dari Allah itu akan datang, sehingga kita akan mudah untuk memahaminya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang berkaitan dengan niat. Di sini wa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min 'amalin yatasawwar bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah. Wa kam min 'amalin yatasawwar bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Nah, di sini dalam kitab Ta'lim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min 'amalin yatasawwar bi surati a'malid dunya. Berapa banyak, kata Rasulullah, dari sebagian amalan-amalan yang berbentuk atau yang menggambarkan dengan amalan-amalan dunia, misalnya bekerja, kemudian apalagi wa yasiru, dan berubah menjadi min a'malil akhirah, berubah menjadi bentuk atau amal-amal menjadi amal akhirat. Nah, berarti maksudnya ketika kita bekerja diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita diniatkan seperti itu? Karena bihusnin niyah tadi, karena bagusnya niat. Nah,
Intinya berapa banyak kata Rasulullah amalan-amalan dunia yang berubah bisa menjadi amalan akhirat, sebabnya karena bagusnya kita niat. Nah, jadi ketika kita mendapatkan amalan dunia, pekerjaan dunia apa saja, misalnya bekerja sebagai gunting rambut, misalnya bekerja sebagai fotokopi, kita niatkan mencari rezeki dan ridho dari Allah SWT, maka itu bernilai ibadah. Sebab apa tadi? Bihusnin niat, karena bagusnya niat kita. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ada Rasulullah berkata, wa kam min amalin yutasawwaru bi suri a'malil akhirah. Dan berapa banyak juga amal-amal yang berubah menjadi amal akhirat yang asalnya itu thumma yasiru min a'malid dunya, berubah menjadi amalan-amalan dunia. Karena apa tadi sebabnya? Bisu'in niyah, karena jeleknya atau buruknya seorang itu yang berniat, atau jeleknya niat ya. Maksudnya jeleknya niat seperti apa? Contoh, kita sholat, kita bersedekah, itu kan merupakan amalan-amal akhirat, ibadah-ibadah yang langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ketika kita niatkan karena ingin dipandang manusia, ingin dipuji dan lain sebagainya, maka itu juga termasuk bisu'in niyat. Makanya yasiru bi a'malid dunya, maka amalan itu otomatis langsung berubah menjadi amalan dunia, bukan amalan akhirat lagi yang tidak bisa lagi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pentingnya niatnya. Jadi segala aktivitas kita, apalagi amalan-amalan akhirat, itu wajib kita niatkan lurus, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi amalan-amalan atau pekerjaan kita luruskan niat, sebab ketika bihusni niat, ketika kita baguskan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amalan dunia pun akan bisa berubah menjadi amalan akhirat, atau menjadi amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang juga menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, alhamdulillah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanwiya bihi syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badan, wa la yanwiya bihi aqbalan nas wala istijlala hutamid dunya wal karamah inda sultani wa ghairihi. Masih terkait tentang niat. Di kitab Ta'lim dijelaskan wa yanwiya bihi syukra ala ni'matil aqli, dan seharusnya bagi pencari ilmu atau talibul ilmi atau bagi para santri dan pelajar seharusnya berniat bersyukur ala ni'matillah, atas nikmat Allah. Atas apa? Segala nikmat, ni'matil aqli wa sihhatil badan. Nah, atas yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat akal sehingga kita bisa berpikir, wa sihhatil badani, dan juga nikmat syukur kita atas kenikmatan sehat badan sehingga kita bisa beraktivitas, kita bisa belajar, kita bisa mencari ilmu, kita bisa mengajar. Nah, itu juga wajib disyukuri. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Segala apapun nikmat yang kita syukuri, maka Allah akan tambah nikmat itu. Akan tambah la azidannakum. Tetapi ketika kita tidak bersyukur nikmat sekecil apapun, inna adzabi lasyadid, ingatlah kata Allah, diancam sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu ya. Kemudian ada yang menyebutkan lagi di sini di kitab Ta'lim disebutkan wa yasbiru 'alal mihan wal badi'at qila khazainul muna 'ala qanatil mihan wa unshittu wa qila innahu li 'Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Seorang santri juga harus sabar dalam mencari ilmu. Karena ada yang menyebutkan qila khazainul muna 'ala qanatil mihan. Ada menyebutkan bahwa gudangnya ilmu itu sebenarnya diliputi dengan segala cobaan dan ujian. Jangankan kita mencari ilmu, kita hidup di dunia ini pun juga sebenarnya banyak sekali cobaan dan rintangan. Tapi kita harus sabar ya. Wa yasbir 'alal mihan. Harus sabar dengan segala macam cobaan. Nah, itu mengapa disebutkan bahwa pencari ilmu itu juga bisa disebutkan dengan fisabilillah, di jalan Allah. Kenapa? Karena berusaha menghadapi rintangan-rintangan dalam belajar, misalnya malas, gangguan dari teman, kemudian apalagi dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai cobaan kita. Apakah kita bertahan atau lanjut? Nah, untuk apa tadi tujuan fi sabilillah? Nah, di jalan Allah dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dilanjutkan lagi waqila innahu li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, Ali bin Abi Thalib berkata ya, karramallahu wajhah. Ini sebenarnya paling fenomenal ya, paling populer ya syairnya di kalangan kitab Ta'lim. Mungkin santri juga insyaallah paham. Bagaimana syairnya, yaitu ala la tanalul ilma illa bi sittatin sa'ubbika an majmu'iha bi bayani dakain wa hirsin
wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Nah, begitu syairnya ya. Nah, kemudian kita akan bahas ala la tanalul ilma. Ingatlah ala dalam kitab ini dijelaskan la tanalul ilma. Di sini disebutkan la nafi. Tidak akan mendapatkan ilmu al-ilma illa bi sittatin. Di kitab sini yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Az-Zarnuji, tidak akan mendapatkan seorang pelajar itu suatu ilmu kecuali 6 perkara. Sittatin. Sa'umbika am majmu'iha bi bayanin. Yang akan saya jelaskan kepadamu secara global, secara rinci di bawah ini. Nah, apa sih 6 perkara itu sehingga disebutkan tidak akan mendapatkan suatu ilmu seorang pelajar, thalibul ilmi dan santri dan lain sebagainya kecuali 6 perkara ini ada di dalam diri santri atau seorang pelajar, siswa dan lain sebagainya. Apa sih yang pertama? Dzakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Yang pertama, dzakain. Dzakain itu apa? Cerdas. Maksudnya apakah santri pelajar itu harus cerdas? Wajib. Cerdas dalam hal apa? Cerdas dalam memanage waktu, cerdas dalam memilih teman, cerdas dalam mencari sekolah yang baik untuk dirinya. Nah, mengapa seperti itu? Ketika kita cerdas mengetahui potensi kita, bahwa saya harus cerdas memanage waktu misalnya, itu juga penting. Waktu belajar kapan, waktu istirahat kapan, waktu ibadah kapan. Nah, kita harus cerdas, bukan hanya pintar ya. Cerdas itu juga penting bagi untuk seorang santri, siswa dan lain sebagainya. Oke, bagian kedua kita bahas wahirsin. Di sini disebutkan semangat atau loyalitas. Nah, kalau bahasa aslinya semangat itu adalah jadda jiddi ijtihad. Makanya majadda wajada. Ada yang begitu kan? Bahasa apa yang bersungguh-sungguh maka wajada akan mendapatkan apa yang dia sungguh-sungguhkan itu. Makanya di sini yang kedua, seorang pelajar itu atau thalibul ilmi wajib mempunyai sifat loyalitas atau semangat. Nah, harus itu. Karena kalau tidak ada semangat, bagaimana kita meraih ilmu itu? Seakan-akan itu adalah suatu mutiara yang berharga bagi kita, gitu ya. Baik itu bernilai mutiara di dunia maupun bernilai mutiara di hadapan Allah. Itu merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Wastibari. Nah, nama lainnya adalah sabar ya, harus sabar menghadapi segala cobaan ketika kita menuntut ilmu. Tadi yang saya sebutkan, pasti banyak rintangan ketika kita belajar ya. Baik itu ketika belajar di pondok pesantren, belajar di tingkat SD sampai mahasiswa, pasti tingkatan cobaannya itu beda. Tapi tidak melebihi di luar kemampuan seorang pelajar tersebut. Karena mengapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya di luar kemampuannya. Jadi kalau tingkat SD, Allah kasih cobaannya yang sesuai dengan mereka, yang tidak melebihi. Kalau misalnya seorang santri, ya pasti Allah akan mencobanya, mengujinya dengan kemampuan mereka santri yang di luar kemampuan batas mereka. Begitu. Nah, kemudian yang keempat, tadi ada cerdas, semangat, sabar dan bulghah wa bulghatin. Bulghah itu semacam mempunyai bekal ya, baik itu bekal secara finansial, bekal dalam segi biaya. Ketika kita mau belajar pastinya kan mengeluarkan biaya gitu ya, yang mana kita niatkan kita memberikan uang kepada suatu sekolah atau pondok pesantren itu sebagai bekal untuk kita menitipkan anak kita, putra putri kita agar menjadi apa? Seorang ahli ilmi dan ahli ibadah. Nah, itu niatnya. Jangan hanya memberikan bekal kepada anak atau ketika dipondokkan udah itu saja, harus diniatkan tadi. Karena niat tadi itu sangat penting tadi yang di bab sebelumnya ya. Nah, kemudian yang kelima apa? Nah, yang kelima wa irsyad ustadin. Irsyad itu adalah petunjuk dari seorang guru atau ustad. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya bagi kita ya. Di zaman sekarang ini banyak sekali yang misalnya tidak patuh kepada gurunya, kepada ustadznya, bahkan tidak menghiraukan akhlak-akhlak atau adab-adab pada gurunya. Lebih-lebih ketika mereka sudah dewasa, tidak lagi mementingkan akhlaknya kepada guru ngajinya misalnya. Padahal guru ngaji itu sebenarnya guru yang paling dasar untuk kita mengenal Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai kita lupakan guru ngaji kita, karena itu adalah
dasar utama kita ketika kita mengenal Allah dan Rasulnya. Ketika kita bisa mengetahui, oh ini alif, ba, ta sampai sekarang ini. Jangan sampai melupakan. Ketika kita sudah berhadapan dengan beliau, tetaplah hormat. Walaupun status kita misalnya besar, misalnya status kita sebagai jabatan apa gitu, seorang kiai atau apa, jabatan dewan, kita tetap harus hormat terhadap guru kita yang telah mengajarkan alif, ba, ta ataupun yang lainnya. Itu wajib. Makanya tidak warsyad ustadz, segala petunjuk gurunya harus diikuti selama petunjuk itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengikuti petunjuk gurunya yang tidak baik ya menurut syariat Islam. Itu juga salah. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir syarat untuk mendapatkan ilmu adalah watulul zaman. Apa sih artinya tul? Tawil, tola, itu bahasa kita tola ya tulu, tawil, tola itu artinya waktu lama. Zaman itu waktu. Jadi kalau digabungkan waktu yang lama. Jadi bagi seorang santri atau pelajar atau dimanapun siswa yang sedang belajar, ada kadang misalnya ada yang bisa nangkap cepat, ada yang bisa nangkap cepat tapi cepat juga lupanya. Ada yang lama nangkapnya tapi sekali nangkap mereka juga lama lupanya. Nah, itu sebagai apa? Sebagai juga tadi disebutkan tulus zaman. Nah, tidak semuanya kita belajar itu dari waktu yang singkat dah paham. Nah, harus tadi itu sebagai cobaannya, salah satunya tulus zaman, waktu yang lama itu kadang kita hadapi. Biasanya kita tidak memahami ilmu satu ini karena kenapa? Karena itu agar kita tambah semangat lagi, tadi wahirsin, agar semangat lagi, ijtihad lagi untuk mendapatkan ilmu itu. Allah mencobanya seperti itu. Makanya waktu yang lama. Belajar ilmu nahwu, sorof juga, mengapa agak susah? Karena membutuhkan waktu yang lama untuk memahami seperti itu. Enggak seperti yang kita inginkan. Nah, jadi waktu yang lama itu juga penting bagi seorang siswa atau santri ketika mempelajari ilmu, tidak paham-paham misalnya. Bukan tidak paham-paham sih, belum paham. Ketika kita berhusnuzon kepada Allah, mungkin ini ujian bagi Allah agar saya terus semangat dan terus belajar. Insya Allah, karena tadi disebutkan menjada wajada. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, baik itu mencari ilmu, bekerja, beribadah, maka kita akan mendapatkan apa yang kita sungguh-sungguhkan itu. Nah, insya Allah, asalkan kita tadi berhusnuzon kepada Allah, kemudian niatkan, insya Allah saya akan bisa. Insya Allah. Nah, oke. Baik, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekelumit pembahasan tentang isi dari kitab Ta'lim, yaitu dua tema tadi, fi niyati fi halit ta'allum dan fi ikhtiyaril ilmi wa ta'limi wal ustadi. Yaitu tentang bagaimana kita berniat sebelum belajar atau dalam proses pembelajaran, dan kedua tentang memilih atau berusaha mencari ilmu yang baik, dan juga memilih mencari seorang guru atau ustadz yang baik, baik itu baik agamanya dan juga sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu sangat penting. Yang pertama tadi adalah niat. Ya, baiklah ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita bahas tentang isi dari kitab Ta'lim. Ini masih belum sebagian ya dari isinya. Mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang, yang terus akan membahas tentang bab-bab atau fasal-fasal di kitab Ta'limul Muta'allim. Baiklah, jadi pada intinya ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah, inti sari dari bahasa kita adalah yang pertama, luruskan niat kita ketika belajar. Jangan sampai kita berniat selain Allah atau selain mencari ridha Allah. Dan yang kedua, perbaiki akhlak dalam pendidikan kita, baik itu pendidikan umum atau pendidikan Islam lebih-lebihnya. Akhlak kepada ilmu, kepada gurunya yang lebih tua, lebih baik kepada orang tuanya, karena itu bisa menjadikan keberkahan kita dalam mencari ilmu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ila liqa, ma'assalamah, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah